Ini 20 juta yuan untuk membunuh CEO grup Yujiu. Siap. Tapi Anda harus setuju dengan satu syarat. Panti asuhan Shengcheng, bantu saya temukan adik saya. Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Aku benar-benar tidak cocok dengan pekerjaan ini. Kau pergi saja. Bos, kami telah menggali informasi tentang wanita ini. Song Na, aktris laga menyembunyikan identitas pembunuh. Ya, 3 hari yang lalu akun banknya menerima setoran 20 juta yuan, tapi kami tak bisa lacak sumber dananya. Ini kemungkinan. Misi pertamanya, jika dia adalah pembunuh bayaran, dia tak bisa dibiarkan hidup. Siapa kamu? Kenapa saya ada di sini? Sekarang kamu sudah sadar, katakan, siapa yang mau saya mati? Nyawamu tak seberapa berharga. Lagi pula, tadi kalau aku tak salah lihat, kamulah yang mau mencabut selang oksigen untuk membunuhku. Kan? Lalu kenapa kalau benar? Jangan asal bergerak. 80.000 yuan. Apa? Kasih aku 80.000 yuan untuk berdamai. Aku tak akan lapor polisi. Kita semua dapat untung. Bagaimana? Kau gila karena miskin? Pak Ci, aku datang lihat. Kalian sedang... Tuan Ci apanya? Sekarang, orang rendahan pun bisa mengaku-ngaku sebagai CEO. Tuan Ci? Jangan-jangan kau adalah Qi Xiao, CEO grup Yujiu. Tuan besar di Shengcheng. Itu aku. Bagaimana kondisi Song Na saat ini? Dia mengalami amnesia sementara, kemungkinan besar karena pukulan Anda di pelipisnya. Sekarang dia hanya ingat kalau dia adalah seorang aktris laga. Kapan dia bisa pulih? Belum pasti. Jadi dia yang membuatku amnesia. Aku harus peras, dia habis-habisan. Aku sudah dengar semua kejadian itu. Selain memukulku, kau juga mau cabut selang oksigen. Orang kaya seperti kalian, sungguh keterlaluan. Apa yang kau mau? $8 juta yuan. Sebagai CEO grup Yujiu, kau pasti bayar, kan? Bagaimana jika ku tolak? Dokter bilang, kondisiku bisa masuk kategori disabilitas level 10. Kalau kau tak bayar kompensasi, kau nikahi aku dan jaga aku selamanya, itu juga boleh. Kau sungguh tak tahu malu. Besar sekali nyalimu, mau masuk keluarga Ci bisa saja. Kau sungguh mau menikahiku. Asalkan kau setuju. Jadi, pengawal pribadiku. Tunggu, aku masuk keluarga Ci, harusnya jadi istrimu. Apakah kau seharusnya mau bilang kekasih pribadi? Kekasih pribadi apanya? Bos, aku tak paham kenapa Bapak biarkan Song Na jadi pengawal pribadi. Dia pembunuh bayaran yang diutus orang lain. Sangat berbahaya. Selama ini, banyak yang coba bunuh aku. Tapi tak ada satupun pembunuh mau mengungkapkan siapa dalangnya. Saya paham sekarang. Bapak manfaatkan amnesia Song Na. Untung ungkap orang di belakangnya. Benar, begitu mereka tahu, ku bawa Song Na kembali. Agar mencegah Song Na bocorkan informasi. Mereka akan kirim orang untuk bungkam dia. Akan kuatur sekarang. Jangan sampai mengejutkan lawan. Baik. Ini rumahmu, ini mewah banget. Jangan sentuh apapun yang ada di sini. Kau kira aku ini kampungan? Sofa ini harganya 6 juta yuan. Vas bungamu ini juga barang antik. 160 juta yuan. Kalau pecah, ku buang kau ke laut untuk jadi makanan ikan. Kalau semuanya mahal, kenapa kau memaksaku tinggal di sini?
lebih dekat denganku. Apa maksudmu dekat denganmu agar kau lebih mudah melakukan sesuatu padaku? Dekat denganmu agar kau lebih mudah melakukan sesuatu padaku? Kutegaskan lagi, tanpa sertifikat pernikahan, aku takkan pernah berhubungan denganmu. Aku memegang teguh prinsipku, aku tak terima hubungan satu malam. Begitu ya, lalu, tanganmu sedang apa ini? Aku jelaskan padamu, aku tak tertarik padamu, kubiarkan kau tinggal di kediaman Ci, hanya karena kau masih berguna. Jika kau sayang nyawa, jangan beritahu siapapun tentang keberadaanmu. Apa dia sedang mengancamku? Main rayu lalu kabur, selalu bilang mau membunuhku. Ini keterlaluan. Kenapa? Songna bisa sangat mirip denganmu. Apa ini hanya khayalanku? Kak, aku lapar banget. Kita sudah 2 hari belum makan. Bocah tengik, cuma makan saja kerjamu. Jangan panik, nanti akan ada makanan enak. Kamu tidak apa-apa, anak. Paman, mobilmu menabrakku, kau harus tanggung jawab. Bagaimana caranya? Pandi Buyuan tidak boleh kurang. Bocah tengik, Stiboyuan tidak boleh kurang sepeser pun. Apakah ini adalah perampokan? Diam, ada penyusup di rumah. Kau... Jangan bicara. Aku... Bos, Anda baik-baik saja? Tangkap dia. Apa maksudmu? Hanya karena aku menciummu, kau bawa aku keluar tengah malam untuk nikah. Diam. Li Hoi, keluarkan dia dari villa. Jangan biarkan dia masuk lagi. Baik. Ci Xiao, kalau malingnya masih di sini, aku bisa jadi sasaran. Aku mengaku salah, ya? Bos, Nyali Song. Nah, sungguh besar dia berani menciummu? Keluar. Baik. Ci Xiao, kau bukan manusia. Begitu ada kesempatan, akan kubuat kau membayar. Bos, penyerang malam ini menargetkan Songna. Mereka sudah menculiknya. Kau pasang pelacak di tubuhnya. Sudah. Tunggu, kalian salah orang. Aku sungguh tak punya uang. Sudah cukup. Nona Song berhenti berpura-pura. Ci Xiao membawamu pulang. Apakah kau bocorkan informasi rahasia? Apa maksudmu? Dia memukulku sampai ingatanku hilang. Aku memerasnya, barulah dia membawaku. Jadi kau yang menyerahkan diri. Sepertinya kau berencana bergabung dengan Ci Xiao. Bergabung dengannya? Amnesiaku nyata. Rumah sakit Cheng Cheng punya rekam medisku. Ini tak penting. Kau ambil 20 juta yuan, tapi nggak bisa selesaikan misi. Kau pasti tahu jelas apa akibatnya, kan? 20 juta yuan? Dengan ada uang, aku bisa lebih mudah menemukan si bocah tengik. Aku tidak ingat soal 20 juta yuan. Aku juga tak ingat misi apapun. Aku tak ingat apapun. Aku tak tahu apa-apa. Kalau begitu mati saja kau. Sepertinya kita masuk jebakan. Sepertinya kita masuk jebakan. Aku
Aku tidak kenal dia. Aku cuma melihatnya sendirian di sana, lalu ingin mengambil kesempatan. Kalau kau tetap berbohong, aku akan senang mulai menghancurkan gigimu satu-satu. Akaman, ini... Bawa dia kembali dulu, interogasi dengan baik. Baik, Kau sengaja, ya? Sengaja melemparku keluar untuk menjebak mereka berdua. sekarang bos bermain se-ekstrem Cisau benar-benar berengsek. Kemarin dia tegah menjadikanku sebagai umpan. Sebenarnya kapan aku pernah mengambil 20 juta yuan darinya? Apa pula misi yang dia berikan padaku? Aku tak ingat apa-apa. Semalam dia sudah mempermainkanku, akan kubalas perbuatannya. Tampaknya orang yang diutus dalang di balik itu memang sulit dihadapi. Mereka lebih memilih mati ketimbang bicara. Selama Songna di sini, mereka tak akan berhenti mengejarnya. Awasi dia terus. Jangan sampai kabur. Baik. Bukankah sudah kularang kau untuk mendekatiku? Aku pengawal pribadimu, jarak terlalu jauh, mana bisa melindungimu. Selain itu, aku sudah memikirkannya, sebagai pengawalmu, aku harus kutunaikan semua tugasku. Tugasmu cuma antar susu. Apakah ini boleh dikatakan? Bukankah ini sedikit tidak pantas? Songna, kau sudah bosan hidup? Jangan marah. Demi kesehatanmu, setelah kau makan sarapan, aku akan pergi. Apa kau menaruh racun di dalam susu? Apa kau menaruh racun di dalam susu? Astaga, dia bisa tahu juga. Harus ku jawab apa? Tidak, mana mungkin aku racuni kau? Kau berpikir berlebihan. Dari reaksinya, dia sudah pasti menaruh racun. Jangan tuduh sembarangan. Nona Song, akal bulus amatiranmu langsung kami ketahui. Kau minum susu itu? Jika aku menolak untuk minum, akankah ada konsekuensi yang buruk? Kalau engkau tak minum, aku tak keberatan memukul kepalamu seperti bola golf. Pilih sendiri. Sudah kuhabiskan? Sudah lihat kan? Sama sekali tak ada racun. Bos, dia memang punya nyali baja sampai berani meracunimu. Dokter, jenis racun apa yang dia minum? Ada penawarnya. Lupakan kalau tidak ada. Pakcik, dia tidak keracunan. Hanya minum terlalu banyak obat tidur saja. Obat tidur? Benar, bukan dosis mematikan. Paling hanya menyebabkan kantuk berlebihan. Pakcik, dia mau membunuh Anda atau tidak? Dia sedang membalas dendam. Karena kemarin aku memanfaatkannya. Dia sudah terlalu meremehkan Anda. Kalau asal menaruh racun, sudah bisa membalas Anda sudah tewas sejak awal. Akan kuperhitungkan hal ini dengan baik padanya. Soal obat tidur, bisa kujelaskan. Kalau begitu jelaskan. Aku melakukannya karena kau tidur tidak nyenyak tadi malam. Minum 1 pil tidur, bisa membantumu tidur. Kau yakin ini bukan balas dendam? Kau bahkan bisa mengetahuinya. Bukan itu yang kumaksud. Awalnya, di hatiku ada sedikit rasa kesal. Tapi ketika kulihat kau datang menyelamatkanku, rasa kesal itu sudah menghilang. Sungguh. Seharusnya di saat kau menggigitku, rasa kesalmu bertambah. Songna, masih ada bekas gigitanmu di kakiku. Kalau begitu, biar ku oleskan obat dan minta maaf padamu.
Sudah lihat sasaran itu? Aku melihatnya. Di pistol ini, ada satu peluru. Jika kau bisa mengenai sasaran itu, akan kubiarkan kau terus jadi pengawalku. Bagaimana jika meleset? Maka akan kukirim kau menemani pria di malam itu. Aku bahkan belum pernah pegang pistol. Bukankah kau sama saja mau membunuhku? 3, 2, Qi Xiao, kau berandalan. 1. Apa latar belakang aslinya? Kenapa dia ahli dalam bertarung dan menembak? Tembakanku tepat. Jangan ingkar janji. Kau beruntung. Bos, Nona Yao sudah datang. Untuk apa dia datang? Paman Anda yang membawanya. Mereka seharusnya segera tiba. Ini, di tempat umum seperti ini. Ini tidak pantas. Itu pistolku. Lebih baik kau sembunyikan dengan baik. Kalau sampai ku sentuh, kau pasti mati. Apa yang kalian lakukan? Ciuman ini akan jadi pelunasan utangmu. Harusnya kamu perjelas jenis utangnya. Tapi ini butuh kompensasi terpisah. Qi Xiao, apa maksudmu? Berani-beraninya kau mencium wanita lain di hadapanku. Kalau Nona Yao tahu diri, pergilah sekarang. Kau jangan lupa, kita sudah resmi bertunangan. Itu keputusan kakek, bukan keinginanku. Aku tidak setuju. Dengan pernyataan itu, ku beritahu kau, di keluarga Qi tidak ada yang berani melawan keinginan kakek. Kau harus ingat hal ini. Apakah paman lagi mengguruiku sekarang? Tidak, aku mana berani. Aku hanya mau memberitahumu, jangan gunakan akal licik untuk menyakiti hati perempuan. Kalau begitu, kusarankan paman untuk jangan banyak ikut campur. Nona Yao, dengan kecantikanmu, kau bisa dapatkan suami manapun yang kau mau. Kenapa harus dia? Tuan Qi tidak cocok untukmu. Kau kira siapa kau? Sampai berhak menilai hubunganku dengan Qi Xiao. Lepaskan aku. Nona Yao, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Nona tak tahu Tuan Qi punya banyak simpanan di luar. Apa yang kau bicarakan ini? Perkiraan kasarnya, jumlahnya mencapai paling tidak 2 digit. Aku sendiri salah satunya. Itu mustahil. Qi Xiao, apa yang dia katakan benar? Songna. Bukan cuma simpanan, tapi juga beberapa anak haram. Lagi pula, karena terlalu sering main perempuan, dia sampai kena masalah ginjal dan PMS dari gaya hidupnya. Nona Yao, kalau tak percaya, periksa pahanya untuk melihat bekas gigitan yang masih ada, silakan periksa. Keponakanku punya kehidupan asmara yang cukup ramai, bekas gigitan, biar kulihat. Gak bercanda lagi, kalian berdua bicara baik-baik, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Qi Xiao, kondisimu masih bisa disembuhkan. Kalau kau putus hubungan dengan semua simpanan dan anak haram, aku akan anggap seperti tak pernah terjadi apa-apa. Songna, kau hebat sekali. Minta kau singkirkan Yao Mengyun, bukan asal menuduh tanpa bukti. Ini melanggar pantangan Tuan Muda, kau. Nona Song, rupanya kau hanya asal bicara tadi. Apa kau tahu siapa Mengyun itu? Bagaimana aku tahu? Aku cuma tahu dia adalah aktris besar. Dia adalah nona keluarga Yao. Keluarga Yao selalu berhubungan baik dengan keluarga Qi. Jadi, perjodohan mereka ditetapkan para tetua. Sejak mereka masih kecil, kau langsung menyinggung dua keluarga sekaligus. Ini bukan salahku. Aku hanya ikuti perintah Qi Xiao. Bocah itu tidak pernah memintamu asal bicara. Kan menurutmu gimana? Kenapa menyalahkanku dalam hal ini? Qi Xiao, jika kau ingin bertahan di keluarga Qi, keluarga Yao adalah pilihan terbaikmu. Aku tak tertarik padamu. Bagaimana kau baru mau melihatku dengan baik? Aku takkan pernah jatuh cinta padamu. Lebih baik kau menyerah saja. Bos, ada masalah. Pamanmu membawa Nona Song pergi. Dia menargetkanku. Ayo pergi.
Pak Ci, bagaimanapun aku ini orang Cisau, kau tak perlu sampai membunuhku, kan? Nona Song, katanya kau amnesia. Aku mengundangmu ke sini hari ini hanya untuk memastikan apakah itu benar. Tentu saja benar. Tunggu, bagaimana kau tahu soal amnesiaku? Bukankah kita pertama kali bertemu? Jangan-jangan kalian datang untuk menghabisiku? Laporan rumah sakit menunjukkan Song Na mengalami trauma kepala mengakibatkan amnesia sementara. Bukankah kau yang menyanderaku kemarin? Kalian sekongkolan? Apa rencana kalian? Aku tak ingat soal 20 juta yuan. Aku juga tak ingat misi yang diberikan. Misimu tentu saja adalah membunuh Qi Xiao. Kenapa aku mau menerima misi seperti itu? Kau pamannya, kan? Kenapa kau mau membunuhnya? Bukan aku yang membunuh Qi Xiao. 2 tahun terakhir ini, Qi Xiao sudah terlalu hebat. Yang ingin dia mati, bukan cuma aku saja. Di 20 juta yuan itu untuk membeli nyawanya, kan? Nona Song, kau benar-benar amnesia. Baik, aku kasih 1 kesempatan lagi. Kesempatan apa? Asalkan kau tetap berada di sisi Qi Xiao dan pastikan dia mati, aku tambah 20 juta lagi. Itu tak akan mungkin. Kau menolak saat dibilang baik-baik. Song, nah sudah ditangani. Qi Xiao, akan kucari cara lain. Di mana Song Na? Sudah selesai ngobrol dengan Meng Yun, sudah buru-buru ke sini. Selagi aku masih menahan diri, katakan di mana dia. Aku orang yang lebih tua. Kau berbicara seperti ini padaku. Kalau didengar orang, mereka akan merasa kau adalah anak haram tak berpendidikan. Pukul aku, pukul lagi. Sebenarnya kau bekerja untuk siapa? Kenapa kau menyentuhnya? Keponakanku tercinta. Kau mau cari tahu dari aku? Kau masih terlalu payah. Pukul, mari, terus pukul. Setelah kau puas memukulku, Song Namu sudah mati. Bos, tadi Anda lompat ke kolam. Minum teh jahe dulu. Jangan sampai sakit. Song Na lagi mimpi buruk, dia belum siuman juga. Jangan-jangan dia syok berat. Seorang pembunuh bayaran, hal kecil saja sudah syok berat. Bukankah sangat tak berguna? Abaikan dia. Bocah tengik, jangan mendekat. Song Na, apa yang kau katakan? Ulangi sekali lagi. Cepat lari. Bocah tengik, cepat lari. Song Na, siuman, katakan sekarang, bangun. Bos, ada apa denganmu? Dia mungkin adalah Song Nan. Song Nan. Ya, dia pasti Song Nan. Song Na, cepat beritahu aku, bangun. Song Na, cepat beritahu aku, sadarlah. Bos, harap tenang dulu. Song Nan telah meninggal dunia. 3 tahun lalu, Anda melihat surat kematiannya. Bos, saya tahu Anda sangat merindukannya. Tapi saat itu, setelah Anda meninggalkan panti asuhan, dia meninggal karena sakit. Ini fakta yang tak bisa diubah. Song Na tak mungkin menjadi Song Nan. Benar, Song Nan sudah meninggal. Mana mungkin dia adalah Song Nan. Jangan takut, bocah tengik. Ada aku di sini. Benarkah ini kamu? Kamu masih hidup, bukan? Kamu pasti belum mati. Ya, kan? Brengsek, kamu hampir membunuhku, tapi masih mau ambil keuntungan. Brengsek, kamu hampir membunuhku, tapi masih mau ambil keuntungan dariku. Kau harus tahu, kau yang memelukku dulu tadi. Aku tak perhitungkan hal ini padamu, tapi aku masih punya pertanyaan untukmu. Apapun yang kau tanyakan, aku tak akan menjawabnya. Kau dan pamanmu, yang gila itu, tak akan kupedulikan lagi. Mau kemana kau? Keluar dari kediaman Ci. Aku maafkan, soal kau memukulku, aku juga tak mau jadi pengawal bobrok ini lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jawab pertanyaan ini. Pernahkah kau ke panti asuhan Shengcheng? Dia menyelidiki masa laluku. Apa dia ingin memakai masa laluku di panti asuhan untuk mengancamku? Aku tak pernah ke panti asuhan manapun. Sedang apa? Qi Xiao, lepaskan aku. Awasi dia. Jika hari ini dia tak sebut siapa yang kasih 20 juta, jangan biarkan dia pergi. Baik. Qi Xiao, kau tak punya hati. Kutuk engkau kesepian sampai tua dan hidup menyendiri seumur hidup.
Nona Song, kau tidak tahu terima kasih kalau bos tidak menyelamatkanmu, kau sudah mati tenggelam hari ini. Dia yang menyelamatkanku. Benar. Ayah Songna adalah Song Bin. Dia juga pemeran pengganti. Apakah semua ini cuma kebetulan? Song Nanan sudah meninggal. Panti asuhan Sheng Cheng juga sudah lenyap. Aku tak seharusnya berharap lagi. Lapar sekali. Apa Chi Xiao ingin membiarkanku mati kelaparan? Tak bisa, aku takkan duduk diam. Ini dia. Sejak kapan aku punya kemampuan ini? Sudahlah, aku harus kabur dulu. Itu, aku bukan mau kabur. Aku cuma merasa lapar, jadi keluar untuk cari makan. Bukankah kau sudah janji mau kembali mencariku? Sekarang kau mau tinggalkan aku lagi? Chi Xiao, apa kau minum terlalu banyak? Mereka bilang kau sudah mati. Chi Xiao, dia punya mantan pacar yang sudah meninggal. Kenapa dia menganggapku sebagai orang yang sudah mati? Betapa sialnya. Aku sangat merindukanmu. Tuan Chi, aku adalah Songna, bukan mantan pacarmu. Lagi pula, bahkan jika kau ingin aku jadi penggantinya, setidaknya biarkan aku makan dulu. Ini semua makanan favoritmu. Siapa yang suka makanan pedas begini? Aku suka. Aku mau tanya sesuatu padamu. Apakah kau tahu pamanmu ingin membunuhmu? Aku tahu. Jika bukan karena kakek yang melindunginya, dia sudah mati. Apa dendam mendalam di antara kalian? Apakah soal warisan? Karena dia membunuh orang tuaku. Kau? Orang tuamu sudah tiada. Saat aku 7 tahun, mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Semua bilang itu kecelakaan. Tapi hanya aku yang tahu kalau dia yang membunuh mereka. Hari ini aku mengutuknya, hidup kesepian. Songna, kau sungguh kejam. Jika ingin menangis, kupinjamkan bahuku untuk kau sandar. Apa yang kau lakukan? Ku bilang boleh pakai bahuku, bukan seluruh tubuhku. Kenapa kau menarik bajuku? Kamu alergi cabai. Lihatlah, aku benar-benar alergi makanan pedas. Ini bisa mengancam nyawaku. Dia memang bukan Song Nanan. Mau makan apa? Masak sendiri. Aku tak akan mengikatmu. Tapi jika kau keluar dari kediaman Chi lagi, aku tak akan menyelamatkanmu kedua kali. Tidakkah kau ingin tahu siapa yang menawarkan 20 juta yuan untuk membunuhmu? Kau sudah ingat? Tidak juga. Tapi aku tahu, di belakang Chi Mingshu masih ada seseorang. Tak perlu kau bilang, aku tahu. Aku akan ingat semuanya pada akhirnya. Mari kita buat perjanjian. Aku bantu ungkapkan orang ini, kau jamin keamananku. Bagaimana? Songna, kemana saja kau? Besok datang ke lokasi syuting?
untuk jadi peran pengganti Meng Yun. Kalau kau tak muncul, siap-siap bayar ganti rugi. Jangan-jangan Chi Mingsu baru menindasku. Sekarang malah giliran tunanganmu. Mungkin saja. Apa kau akan menjamin keselamatanku? Tidak. Aku pendendam. Tadi siang kau masih mengutukku hidup kesepian dan menyendiri seumur hidup. Kau pergi jadi peran pengganti dengan baik saja. Tadinya aku merasa bersalah padamu. Rasa bersalah itu terlalu... Yao Mengyun adalah selebriti papan atas. Kalau hari ini aktingmu payah dan menyinggungnya, kariermu akan tamat. Aku sudah menyinggungnya. Cantiknya luar biasa, seperti Dewi Jelmaan. Entah pria seperti apa yang beruntung bisa meminangnya. Berhenti di situ. Apakah kau sangat terkejut? Kita bertemu lagi secepat ini. Memang sedikit terkejut. Nona Yao, kau semakin cantik dari terakhir kali aku melihatmu. Songna, kau pasti tahu alasan aku mencarimu, kan? Kau berani merebut Qi Xiao dariku. Bersiaplah untuk menerima akibatnya hari ini. Aktor pengganti hari ini pakai pisau dan senjata sungguhan. Adegan ini harus dilakukan dengan nyata, mengerti? Bos, kau bilang tak peduli dengan nyawa Nona Song, tapi tetap saja datang ke lokasi syuting. Keluarga Chi akan masuk ke industri hiburan. Sebentar lagi, aku cuma observasi alur kerja. Ada masalah? Tidak, aku tidak berani. Jelas-jelas khawatir Yao Mengyun akan menindas Songna, masih tak mau mengaku. Kalian pukul beneran, sudah dibilang pura-pura pukul. Siapa yang janji begitu? Kau tak tahu sudah menindas siapa? Apa yang kau lakukan? Adegan ini tidak ada di naskah. Tidak di naskahmu, tapi ada di naskahku. Lepaskan aku. Beraninya kau menggigitku? Tanganmu. Kau sombong di depanku. Kenapa sekarang malah ditindas orang? Kau siapa? Tak lihat kami sedang syuting. Keluarkan dia dari sini. Apa hebatnya memukul wanita? Aku hadapi kalian semua. Sobat. Apa maumu? Kau mau melukai wajah aktris ini, maka akan kuhancurkan wajahmu dengan tinjuku. Kau sudah bosan hidup, aku didukung keluarga Yao. Lepaskan aku sekarang. Keluarga Yao di Shengcheng? Baik. Akan kukirim jenazahmu ke depan pintu mereka. Gila kau. Apalagi yang kalian tunggu? Serang dia bersama-sama. Qi Xiao, sedang apa kau? Lepaskan sutradara. Qi Xiao, jangan-jangan dia Qi Xiao dari grup Yuju itu. Kamu besar di Shengcheng. Qi Xiao. Reputasi Qi Xiao memang menakutkan. Satu lagi yang berlutut. Sakit? Aku pelan-pelan. Itu, biar kurus sendiri. Kamu pulang dulu. Kamu terluka karena aku? Mana mungkin aku tinggalkan kau? Luka ini... Kenapa luka ini sama persis dengan luka di tangan si bocah tengik? Qi Xiao, perlihatkan dadamu. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, lepaskan. Kau kan sudah dewasa, biar kulihat. Ini tidak akan membunuhmu. Perlihatkan saja. Lepaskan. Lepaskan. Qi Xiao, aku... Songna, apa yang kau lakukan? Aku. Itu, kau tak menyadarinya. Kami lagi bersenang-senang. Kau sungguh tidak tahu malu. Saat kau membuka bajuku tadi, itu juga tidak tahu malu. Nona Yao. Beraninya kau memukulku. Kau pikir kau siapa? Kau berani memukulku. Yao Mengyun. Karena kau tak tahu sopan santun, aku tak akan terus mentolerir orang rendahan sepertimu. Kau yang rendahan.
Xiao, kau diam saja melihat dia tampar aku. Mataku sakit, tak bisa melihat apa-apa. Karena kau tak mau dihargai, maka akan kujelaskan hari ini, Xiao akan menjadi milikku. Songna, kau akan bayar ini. Hebat, pertama kali kulihat ada orang yang bisa bikin wajah Nona Yao sekesal itu. Maksudmu itu aku? Tentu saja, kamu orang pertama yang berani mencuri pria dengannya. Kau... Bagaimana ini? Tadi aku emosi sesaat dan gak pikir panjang. Kenapa kau gak mencegahku? Saat menamparnya tadi, bukannya kau sangat tegas? Aku bahkan menamparnya. Kayaknya tangan ini gak bakal bertahan lagi, kan? Kau akan melindungiku, kan? Kau atasi sendiri masalahmu itu. Bukan, kenapa kau begini? Semua luka-luka ini karena kau. Jadi, bisakah kau penuhi satu permintaan kecilku? Apa itu? Perlihatkan dadamu padaku. Kau sudah mau mati, tapi masih begitu mesum. Aku? Siapa yang mau mesum padamu? Aku cuma mau lihat apakah kau bocah tengik atau bukan. Tak bisa. Aku harus pastikan lagi. Apa, Song? Nah sudah gila, dia begitu menginginkanku. Aku tidak melihat apa-apa dan tak mendengar apa-apa. Tadi, aku melihat Nona Yao mulai menangis saat naik ke mobil. Dia berlari. Dia pasti mengadu ke kakek. Jika kakek tahu tentang Songna, dia tidak akan berbelas kasihan, sama seperti orang tuamu dulu. Jika tidak bisa melindungi seorang wanita, untuk apa pria ini dibiarkan hidup? Maaf, bos. Aku tidak bermaksud membahas orang tuamu. Hanya saja jika Tuan Besar sampai tahu hal ini, itu akan sangat merepotkan. Aku tahu. Kau pergi bantu aku lakuin satu hal. Bocorkan informasi ke wartawan hiburan. Informasi apa? Katakan bahwa Songna dan aku punya hubungan rahasia. Apa? Bos, Anda tidak mungkin benar-benar menyukai Songna, kan? Xiao menyukaiku? Benarkah itu? Kakek, hari ini Xiao merusak lokasi syuting demi wanita nggak jelas dan mempermalukanku di depan umum. Kakek harus memberiku keadilan. Mingsu sudah memberitahuku. Mingsu, panggil Xiao dan suruh dia membawa wanita itu ke sini bersamanya. Baik. Xiao, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau lindungi wanita itu. Jika aku bisa menemukan album foto masa kecilnya, maka aku bisa memastikan dia adalah bocah tengik atau bukan. Orang tua Xiao meninggal saat dia 7 tahun, anak yang dikirim ke panti asuhan, kira-kira seusia itu. Tapi apakah keluarga Qi benar akan mengirimnya ke panti asuhan? Apa aku sudah berpikir berlebihan? Apakah ini foto dia dan orang tuanya? Kenapa wajahnya digores? Ternyata dia pernah menyelidikiku, dia lebih licik dari yang kuduga. Dia sedang mandi. Bukankah aku bisa melihat tubuhnya? Xiao, ini aku. Songna, otakmu sudah dipenuhi pikiran mesum ya. Kenapa kau datang ke kamar? Aneh. Kenapa tubuhmu penuh dengan banyak bekas luka? Apa kau dianiaya? Jangan sentuh aku. Kau sama sekali nggak punya rasa malu. Baik, tak akan kusentuh bagian lain. Biarkan aku sentuh dadamu. Jangan bergerak. Kau masih berani memintaku diam. Kau... Bos, Tuan Besar. Apakah kalian berdua sudah sedekat ini? Aku tak lihat apapun. Asisten Lee, waktumu datang sangat tidak tepat. Kau masih berani bilang, kendalikan nafsumu. Aku ikut terlibat karenamu. Siapa yang melibatkan siapa? Sudah bagus aku tak menyalahkanmu. Kenapa dada Xiao tak ada bekas gigitan? Bekas luka di tangan. Cuma kebetulan saja? Katakan, apa yang sangat mendesak? Sampai kalian begitu mencari gara-gara denganku. Aku terobsesi pada dadamu. Lalu kau,
Obsesimu apa? Bos, aku tak terobsesi, aku punya urusan penting. Tuan Besar memberi kabar. Bos diminta bawa Nona Song ke rumah singgah kediaman utama besok. Bawa aku pulang, mau pertemukan aku dengan orang tua? Aku belum siap mental untuk ini. Tugas yang kuserahkan padamu sudah selesai semua? Semua rumor sudah disebarkan. Besok aku akan memancing mereka ke rumah keluarga. Bos, aku sudah jongkok 1 jam lebih. Kau sudah mau bawa aku pulang? Kau masih tak mau memapahku? Lebih baik ku buat kuburan untukmu. Bukankah kau bilang dia menyukaiku? Lalu, kenapa dia menghukumku? Jangan harap, dia tak akan menyukaimu. Ku dengar kau buat keributan di lokasi syuting Mengyun. Kenapa? Kau menentang pernikahan dengan keluarga Yao. Aku tak pernah bermaksud menikahi Yao Mengyun. Ini bukan keputusanmu. Kakek, apakah kakek ingin aku mengulangi kesalahan ayahku? Apa yang terjadi pada ayah Qixiao? Apanya yang mengulangi kesalahannya? Kau tahu betul, tragedi waktu itu terjadi karena kau dan ibumu. Selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah menyukai ibuku. Dan selalu menganggap keberadaanku sebagai kesalahan. Lalu, kenapa kau biarkan aku menikah dengan keluarga Yao? Itu satu-satunya nilai bagimu. Bagaimana jika aku menolak? Qixiao, kau semakin tidak tahu aturan. Kau bahkan tak menghargai kakekmu. Jika kau menolak, dia akan lenyap dari dunia ini, Konpir. Aku? Bukan, kenapa 3 generasi keluarga Qi selalu suka mengancam nyawaku? Ampunilah aku. Kau menolak menikahi Mengyun karena dia, kan? Dia hanya pengawalku, ini tidak ada hubungan dengan dia. Pengawal? Penjaga? Bawa dia ke arena pertarungan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pengawal ini. Dia mau cari alasan untuk membunuhku, kan? Tidak, aku tak bisa ke arena pertarungan. Bukannya kau bilang kau tak ada hubungannya dengan Qixiao? Ada, tentu saja ada. Aku sudah mengandung keturunan keluarga Qi. Punya Qixiao? Tapi mungkin juga milik Qimingsu. Nona Song, jangan asal bicara. Aku bahkan tak pernah menyentuh tanganmu. Setelah menculikku waktu itu, hal kotor apa yang kau lakukan? Apakah kau sendiri tak tahu? Ayah, jangan percaya kebohongannya. Aku tak pernah sentuh dia. Tentu saja, kemungkinan terbesar adalah milik Qixiao. Bagaimanapun dia muda dan berenergi. Kemarin saja sudah membuatku kelelahan. Song Nam, jangan konyol. Perkataanmu sudah keterlaluan. Apanya yang dia lebih muda dan berenergi? Cukup. Suruh dokter periksa. Jika tidak hamil Kasoilke, kau akan menghadapi konsekuensinya. Bagaimana ini? Apakah kakekmu benar-benar akan membunuhku? Tak akan kubiarkan kau mati. Lepaskan sekarang. Song Na memang mengandung anakku. Arena pertarungan, aku yang akan gantikan dia. Qixiao, kau harus tahu aturan keluarga kita. Setelah masuk ke sana, kau bisa pulang hidup-hidup atau tidak, itu lain cerita lagi. Jika aku selamat, mohon kakek, jangan mempersulit Song Na. Bukankah cuma hamil, cukup nikah saja? Kan, sesama keluarga perlu bermain sebesar ini? Dengan statusmu, kau tak pantas jadi bagian keluarga Qi. Ngomong-ngomong, ibunya Qixiao dulu juga pakai trik kotor seperti kamu untuk menikahi kakakku. Tuan Besar Qi, dia adalah cucu kandungmu. Ku beritahu kau, ayahku paling benci orang yang hidup bebas. Bahkan jika anak ini mati di arena hari ini, semua itu tanggung jawabmu. Ku beri kesempatan terakhir, bilang kau akan tinggalkan wanita bermarga Song ini. Tak bisa. Kalau begitu lanjutkan. Siapapun yang berani menyentuhnya lagi, akan kupecahkan kepalanya. Nona Song, kau jangan bertindak bodoh. Ini wilayah kekuasaan keluarga Qi. Aku tak peduli ini wilayah siapa. Lepaskan Qixiao dulu. Song Na, dengarkan aku. Lepaskan dia. Kita semua akan mati. Kau coba saja. Kakek, dia masih mengandung keturunan keluarga Qi. Apa kau tak ingin punya penerus untuk keluarga Qi?
Tuan Besar, sekelompok wartawan datang, foto Tuan Muda Chi dan Nona Song pulang ke rumah telah tersebar di internet. Skandal Tuan Muda Chi dan Nona Song sudah menyebar di mana-mana. Jika wartawan di luar memotret sesuatu terjadi padanya, akan makin banyak desas-desus. Kau yang bocorkan kabar ini? Kakek minta aku bawa Songna pulang. Aku sudah menyebarkan kabar. Kau adalah cucu kandungku. Cerdik sekali kau, ya. Kau melindunginya dengan sangat gigih. Aku beri kau waktu 1 minggu lagi. Ayah. Selesaikan hubunganmu dengannya. Jangan sampai ini memengaruhi pernikahan keluarga Yao. Jika dia benar-benar hamil, biarkan dia melahirkannya. Aku akan ampuni nyawanya. Kalian anggota keluarga Chi memang tak ada yang baik. Sekarang kau mau aku mendadak memiliki anak? Mungkin ada cara. Cara apa? Buat kebohongan jadi kenyataan saja. Sudah seperti ini, kau masih berbicara genit seperti ini. Aku pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Apa yang lucu? Kalau bukan karena persiapan Chi Xiao, apakah Tuan Besar Chi sungguh ingin menghabisinya? Sulit mengatakannya. Apakah Chi Xiao diadopsi? Ini karena orang tuanya. Dulunya, Tuan Besar meminta ayahnya Bos untuk menikah. Tapi ayahnya jatuh cinta pada wanita biasa yang tak punya latar belakang. Ibunya Chi Xiao? Mereka punya anak, menikah karena anak. Sayangnya tak bertahan lama. Tahun itu, kau jadikan anak sebagai alasan untuk tinggal di keluarga Chi. Kini anak sudah besar, kau sudah boleh pergi. Ayah, Chi Xiao baru 7 tahun. Kau suruh Mei pergi sekarang, ini terlalu kejam bagi keluarga kami. Jika dia tak pergi, aku akan pastikan Chi Xiao tak punya ibu selamanya. Xiao, jadi anak baik dan tinggal dengan kakek. Saat kakek sudah tak marah, ibu akan menjemputmu. Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Jangan pergi, tetaplah bersamaku. Ini semua salahku. Kalau saja aku tak asal bicara dengan mengaku hamil, kau tak akan dipukuli. Dari cerita Li Hui, Tuan Besar Chi selalu tak menyukai Chi Xiao. Mungkin setelah orang tuanya meninggal, dia sungguh dikirim ke panti asuhan. Kalau aku bisa melihat bekas gigitan di dadanya, aku bisa pastikan dia adalah bocah tengik itu atau bukan. Kenapa bisa begini? Kenapa ada banyak bekas luka? Songna, apa kau sudah benar-benar kehilangan akal? Inikah caramu merawat orang? Bukan seperti yang kau kira. Aku hanya memeriksa apakah ada luka lain yang perlu diobati. Sekarang kau sudah sadar? Kau mau pergi setelah merabaku? Kau anggap apa kau ini? Tak perlu tanggung jawab. Jadi kau mau tanggung jawab seperti apa? Kakek sudah bilang, kan, kita hanya punya 1 minggu untuk persiapan. Harusnya kita segera bertindak. Aku ini sangat kolot. Kita harus menikah resmi dulu. Kau jangan harap. Mau menjebakku untuk menciummu? Siapa yang menjebak siapa? Diam. Temani aku dalam diam. Atas dasar apa? Tugas pengawal tidak termasuk pelayanan seperti ini. Aku takut tidur sendirian. Tadi kau memimpikan orang tuamu? Apakah saat kecil? Kalau kau asal bicara lagi, akan kubungkam mulutmu, agar kau kehilangan prinsip kolotmu itu. Nona Yao, kalau tak segera bertindak, Chi Xiao benar-benar akan direbut orang lain. Mana mungkin wanita begini layak untuk Chi Xiao. Cuma manipulasi opini publik, kan? Di dunia hiburan, keluarga Yao yang berkuasa. Kunci rumah Chi Xiao, hanya ini yang bisa kubantu.
Bekas gigitan. Bekas gigitan di dada. Bekas gigitan di dada. Apa dia perlu periksa dadaku untuk cari bekas gigitan? Song. Nah, bangun Song Na. Ada apa? Kakekmu bawa orang untuk menghabisiku lagi? Kutanya padamu, kenapa kau mau lihat dadaku? Apakah kamu cari bekas gigitan? Siapa kau sebenarnya? Jangan sampai dia tahu. Aku lagi cari si bocah tengik. Keluarga Chi terlalu berbahaya. Jangan libatkan orang lain lagi. Tidak, bekas gigitan apaan? Aku tak tahu apa yang kau bilang. Kamu bohong. Kamu bilang soal bekas gigitan waktu tidur. Sebenarnya siapa yang kau cari? Kenapa kau sampai cemburut dengan mimpiku? Kau tak boleh begitu arogan. Jangan ganti topik. Aku. Nona Yao, bos masih istirahat. Kau tak boleh masuk. Aku adalah tunangannya. Kenapa nggak boleh? Minggir. Ya ampun, Yao Mengyun datang. Kalau dia lihat kita di kasur begini dan lapor ke kakekmu, aku pasti mati lebih cepat. Nona Yao, aku peringatkan kau, yang ada di kamar mungkin bukan hal yang ingin kau lihat. Jangan-jangan bosmu menyembunyikan wanita lain. Kalau kakek tahu soal ini, orang itu takutnya akan dicincang sampai hancur. Kenapa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu? Bukan aku, dia punya kunci sendiri. Sebagai tunanganmu, menyimpan kunci cadangan. Sangat wajar, kan? Li Hui, ganti semua kunci. Baik. Qi Xiao, apa maksudmu? Kudengar terjadi sesuatu padamu di kediaman utama. Aku berniat baik datang mengunjungimu. Berniat baik? Bukankah kau yang mengadukan Song Na ke kakek? Aku tak ingin menyakitimu, tapi jika kau memusuhiku, kakek pasti akan mengambil ahli grup Yujiu. Nona Yao sedang mengancamku. Tidak, aku datang bernegosiasi denganmu. Kakek pasti tak akan mengampuni Song Na dengan muat. Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Asalkan Song Na pergi, aku akan jamin keselamatannya dan ku beri dia 20 juta. Tapi kau harus menikah denganku. Kau... Benarkah? Kau sungguh akan memberiku 20 juta? Song Na, apa 20 juta begitu menggodamu? Bukankah itu sudah jelas? 20 juta tak menarik bagiku. Lalu, kau yang menarik? Song Na, besar sekali nyalimu. Kau berani naik ke kasur Qi Xiao. Kau cari mati? Nona Yao, ini bukan seperti yang kau pikir. Aku cuma merawat luka Qi Xiao di dekat sini. Makanya aku bisa muncul di kasurnya. Kau memang cukup dekat dengannya. Qi Xiao, kau sudah lihat jelas. Demi 20 juta yuan saja, dia mau meninggalkanmu. Apa yang perlu disukai dari wanita seperti dia? Siapa bilang aku menyukainya? Aku hanya tak mau menuruti perjodohan yang diatur oleh kakek. Apa untungnya kau melawan kakekmu? Nona Yao, kelak kau bujuk dia pelan-pelan. Kau bilang dulu, apakah 20 juta ini benar-benar untukku agar aku bisa pergi jauh? Tentu saja benar. Dengan jaminan keluargaku, Tuan Besar tak akan mempersulitmu. Tapi, kau harus pergi sekarang. Baik. Setelah mengandung anakku, kau mau lari kemana? Song Na, kau mengandung anaknya Qi Xiao. Nona Yao, masalah soal anak. Kau masih berani mengungkit anak. Kenapa? Kau mau pamer denganku? Tidak, aku tak bisa mengaku tidak hamil. Jika Tuan Besar tahu, nyawaku tak akan selamat. Begini saja, kau berikan 20 juta yuan padaku. Aku akan bawa uang dan anak pergi selamanya. Ku jamin tak akan muncul lagi. Kau masih mau minta uang? Tak mungkin. Song Na, kau berani merebut Qi Xiao dariku? Kau tunggu saja reputasimu hancur. 20 juta yuan, dengan itu aku bisa lepas dari keluarga Qi. Semua hilang sekarang. Apa yang kau lakukan? Lagi berguling buat lampiaskan emosi. Bukan apa-apa, aku sangat marah. Janingku terganggu. 3 direktur grup Yujiu, selain Tuan Wang yang mendukungmu, ini profil 2 orang lainnya. Tuan Besar, sudah mulai bertindak pada grup. Aku harus atasi dau orang ini dengan cepat. Bos, apakah Anda sungguh menyukai Song Na? Kau sudah melupakan masa lalu itu? Masa lalu? Maksudnya mantan pacar, Qi Xiao yang meninggal. Aku hanya memanfaatkannya saja. Kebetulan bisa memakainya untuk membatalkan pernikahanku dengan keluarga Yao. Bos, jika tidak menikahi Nona Yao, Anda tak takut mengulang kejadian tragis tahun itu? Saat itu ayahku menguasai 40% aset keluarga Qi. Qi Mingsu masih sangat muda. Secara logika, dia tak berani melawan ayahku.
Kurasa ada orang berkuasa di belakangnya. Maksud Anda, orang yang ingin menyingkirkanmu dan dalang sebelumnya adalah orang yang sama? Kali ini aku bawa Songna ke kediaman utama untuk menguji sejauh mana toleransi kakek. Kau bahkan memanfaatkan Songna untuk hal ini. Suatu kehormatan bagiku bisa terus dimanfaatkan oleh Tuan Chi. Bos, Anda tak mengejarnya. Mengejarnya, dia tak sepenting itu. Jika Songna tahu Anda suka makan pedas karena tak bisa melupakan masa lalu, dia akan marah besar. Dia marah atau enggak bukan urusanku. Bos, Anda sungguh keras kepala. Anda tak mau mengaku. Sudah larut begini, masih belum pulang. Beraninya dia mematikan teleponku. Jika tak mau pulang, jangan pulang lagi selamanya. Bos, terjadi masalah. Chi Xiao adalah tunanganku. Aku juga kenal pada Songna. Soal film baru itu, aku yang merekomendasikannya sebagai pemeran pengganti. Tak disangka. Apakah ini artinya Songna memanfaatkan kesempatan untuk mendekati tunanganmu, Tuan Chi? Ya, aku tidak tahu dia punya niat seperti itu. Chi Xiao membawanya ke kediaman utama hanya untuk menjelaskan masalah ke keluarga kami. Chi Xiao sama sekali tak suka padanya. Songna sendiri yang... Meng Yun sangat pandai memutarbalikkan fakta. Penggemarnya berencana menyergap Songna. Kenapa masih berdiri di sini? Cari Songna dan bawa dia kembali. Tadi Anda yang bilang untuk mengabaikannya. Songna, kau akan kubunuh kalau ketemu. Yao Mengyun, apakah ini ulahmu? Omong kosong apa ini? Kalau aku mau kau mati, tak perlu sampai mengirim foto kabungmu untuk mengutukmu. Baik, masih mau menyangkal? Kalau begitu, kutanya padamu, apa maksud kata-katamu pada reporter itu? Aku yang merayu Chi Xiao, kau sungguh pandai asal bicara. Antara aku dan Chi Xiao, jelas-jelas dia. Dia apa? Di industri hiburan ini, keluarga Yao yang berkuasa. Semua orang hanya akan percaya pada kata-kataku. Kalau kau memang hebat, suruh keluarga Chi membebaskanku. Kau kira aku betah di sini? Kau tak punya kesempatan lagi, Chi Xiao bilang. Kau mengandung anaknya. Mumpung kau sudah di sini, mari kita periksa. Apa yang kau lakukan? Kalau ada bayi di dalam sana, ku bantu kau gugurkan. Kalau tidak ada, ku habisi kau untuk Tuan Besar Chi. Tenang saja. Aku akan lebih kejam daripada Tuan Besar. Sutradara, Nona Yao membawa Songna pergi. Tak akan terjadi masalah, kan? Bagaimana jika Tuan Muda keluarga Chi datang mencari dia? Apa yang perlu ditakutkan studio ini dalam perlindungan keluarga Yao? Jika Nona Yao ingin Songna mati, Songna harus mati. Chi Xiao bukan apa-apa. Bukan apa? Anda adalah ayahku? Tidak, Anda adalah tuan. Aku adalah budakmu. Kutanya kau, di mana Songna? Aku tidak tahu. Bukannya Song Na adalah orang Anda. Bagaimana aku tahu di mana dia? Aku sungguh tidak tahu. Hebat, Songna. Kamu tidak hamil. Berani-beraninya kau menipu aku dan Tuan Besar. Aku tidak hamil. Bukannya kamu harusnya senang. Kenapa malah marah? Aku benci karena Chi Xiao mau berbohong untukmu dan menipu kakeknya sendiri. Bukankah sudah kubilang, lepaskan aku keluar. Aku janji tidak akan muncul lagi. Kenapa keras kepala sekali? Keras kepala? Kamu tak berhak menghakimiku. Tempat ini sepi. Kau tinggal saja di sini. Sampai darahmu yang kering. Rasakan detik-detik terakhirmu dengan baik. Kau kembali. Siapa kamu?
Bagaimana? Suka hadiah yang kuberi? Foto berkabung itu, kau adalah orang Yao Mengyun. Wanita murahan sepertimu tak pantas menyebut nama Dewiku. Dewi? Lebih tepatnya Dewi gila. Kenapa penggemar Yao Mengyun juga sama gilanya seperti dia? Dewiku terlalu baik hati. Setelah semua yang kau lakukan, dia hanya membiarkanmu lenyap dengan tenang di sini. Ini terlalu menguntungkanmu. Aku akan pastikan kau tak bisa ganggu dia lagi. Apa yang kau lakukan? Aku hancurkan kesempatanmu merebut tunangan Mengyun. Sobat, ini sudah keterlaluan. Kau jangan mendekat. Bos, penggemar Yao Mengyun sedang siaran langsung pertemuannya hebatnya dengan Songna. Kirimkan lokasinya padaku. Kau jangan kemari. Jangan mendekat. Apa yang terjadi di mana Yao Mengyun? Kau sudah datang terlambat. Tunanganmu sudah pergi. Orang di sana itu adalah penggemar tunanganmu yang fanatik. Tadi dia mencoba melecehkanku. Sudah kuberi dia pelajaran. Songna, bukankah sudah kuperingatkan kau untuk jangan tinggalkan kediaman Chi? Kau berulang kali menempatkanku dalam bahaya. Aku tak mau terlibat dengan keluargamu lagi. Dengarkan baik-baik, jika meninggalkanku, kau hanya akan mati. Kau hanya bisa tetap di sampingku. Chi Xiao, aku bukan bidak caturmu. Atas dasar apa kau menahanku di sisimu? Karena aku peduli padamu. Sejak kau tinggalkan kediaman Chi, hanya kau yang ada di pikiranku. Jangan minum itu. Air ini bermasalah. Bermasalah? Harus bagaimana sekarang? Gimana kalau ku bawa kau untuk cuci lambung di rumah sakit? Orang itu menaruh sesuatu di air ini? Iya, sudah kuingatkan tadi. Sekarang keadaanmu gimana? Aku sangat tersiksa. Kalau tidak, kau tunggu di sini. Aku cari bantuan. Jangan pergi. Kau bantu aku. Aku? Gimana aku bisa bantu ini? Aku bukan orang sembarangan. Songna tidak hamil. Benarkah itu? Sudah pasti benar. Dia berani bohong tentang ini. Kakek, jangan khawatir. Kelak aku takkan biarkan dia mengganggu Chi Xiao lagi. Bagus kalau begitu. Pernikahanmu dengan Chi Xiao harus segera diurus. Besok aku akan bicara dengan Chi Xiao tentang hal ini. Terima kasih, Yang Kakek. Sudah seperti ini, Iqbal, kau masih bermain six trem ini? Apa yang kau pikirkan? Jangan omong kosong. Cepat ikat aku. Mengikatmu? Aku kira... Kau kira apa? Aku tahu kau menginginkan tubuhku. Kau takkan berhasil. Siapa yang menginginkanmu? Baik, kau yang minta aku mengikatmu. Keluar, kunci pintunya. Pastikan tak ada yang tahu keadaan di dalam. Gimana kalau kita ke rumah sakit saja? Keluar. Sekarang dia begitu tersiksa itu rasa. Itu juga karena aku tak bisa mengabaikannya. Apa yang kau lakukan? Keluar sekarang juga. Kau sudah membahayakanku berkali-kali sebelumnya, tapi kau juga sering menyelamatkanku. Kau yang selalu mengatur semuanya. Kali ini kau harus dengarkan aku. Bos, kenapa Anda tak pulang semalaman, Nona Song? Apa yang terjadi? Itu, dia kelelahan dan sudah tertidur. Tanda di leher Nona Song. Jangan-jangan penggemar Yao Mengyun sungguh. Jangan ngomong sembarangan. Tanda itu dari nyamuk di gunung. Nyamuk? Ini sudah musim dingin, mana mungkin ada nyamuk? Ya, Tuan Besar sudah datang. Dia menunggu Anda di ruang baca.
Qi Xiao bawa Song Na kembali lagi. Sepertinya rencana Yao Mengyun gagal. Mantan direktur di panti asuhan Shengcheng, sudah ketemu? Sudah ada petunjuk. Ayah curiga Song Na adalah orang yang ingin Xiao cari. Aku harap dia bukan, dan jangan sampai benar. Mengerti? Aku sudah tahu soal kehamilan palsu. Song Na, Qi Xiao, waktunya resmikan pernikahanmu dengan Yao Mengyun. Bagaimana jika aku menolak? Qi Xiao memang sangat hebat, tahu begitu ku bawa dia pergi cuci lambung. Kalau ku bilang orang yang selalu kau pikirkan masih hidup, antara dia dan Song Na, hanya satu yang bisa selamat. Siapa yang akan kau pilih? Mantan pacar yang jadi cinta pertamanya masih hidup. Apakah jika aku setuju menikahi Yao Mengyun, maka aku bisa menemuinya lagi? Benar. Baik. Aku akan menghadiri acara tunangan keluarga. Yao sesuai janji, tapi nantinya kakek jangan ingkar janji. Aku akan bawa Song Na bersamaku. Tidak mungkin. Ayahku bilang kau harus pilih satu. Ingat, kalau kau pilih Song Na, kau akan kehilangan Song Nan. Syaratku untuk temui Song Nan adalah hadir di acara tunangan keluarga Yao. Bukan menukarnya dengan nyawa. Song Na. Kenapa? Kau berani melawanku demi Song Na? Ini bukan pertama kalinya. Kalau kakek ingkar janji, aku akan cari Song Nan sendiri. Jika sampai aku tahu Song Nan tewas di tangan keluarga Qi, aku terpaksa... Terpaksa apa? Beberapa hal lebih baik tak diucapkan. Kakek, paman, hati-hati di jalan. Sudah bangun dan makan. Kemarin kau begitu berani. Apakah hari ini kau tak berani menemuiku? Qi Xiao berandalan. Seharusnya semalam kuabaikan saja dia. Mau kemana? Bukan urusanmu. Minggir dari jalanku. Apa kesalahanku padamu? Jelaskan alasanmu. Kau orang yang akan mencelakaiku. Apa yang mau kulakukan bukan urusanmu. Kapan aku mau mencelakaimu? Bisakah kau bicara baik-baik? Aku dengar semua percakapanmu dengan kakekmu. Masih mau menyangkal. Kuperingatkan kau, jangan asal bicara. Kau mau kabur setelah meniduriku. Kau tak perlu tanggung jawab. Apakah kau masih ingin menukar nyawaku dengan mantan pacarmu? Kau cemburu? Aku sama sekali tidak cemburu. Kau jangan kira wajah tampanmu bisa membuatku jatuh cinta. Kau memang lagi cemburu. Aku tak punya mantan. Orang yang kakek sebut sangat penting bagiku, tapi aku tak akan mengorbankanmu. Aku setujui syarat mereka dengan menghadiri pertunangan keluarga Yao. Jadi, kau tetap akan menikahi Yao Mengyun? Ini pertunangan, tapi bukan dengannya. Lalu dengan siapa? Aku bawa engkau buat gaun pesta. Membawaku buat gaun pesta? Mungkinkah Qi Xiao mau tunangan denganku? 4 anggota keluarga dari grup Yujiu sudah ditangani sesuai perintah Anda. Bagus, sudah saatnya mereka tahu siapa pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Yujiu. Apakah lusa nanti Anda sungguh akan menghadiri acara tunangan keluarga Yao? Bos, harus diakui Nona Song cukup cantik setelah berdandan. Tentu saja, kau tak lihat dia adalah orang siapa. Gaun itu cocok untukmu. Apakah kau tertarik menemaniku ke acara tunangan keluarga Yao? Kita pergi mengacaukannya. Kalau begitu, aku tak akan segan-segan lagi. Mulai hari ini, Mengyun resmi menjadi cucu menantuku. Benar, Qi Xiao ini benar-benar beruntung. Kakek jangan menggodaku lagi. Menikah dengan Qi Xiao selalu menjadi impianku. Tuan Besar, apa maksud cucumu ini? Tuan Yao, tenang saja. Selama ada ayahku di sini, Qi Xiao tak bisa berbuat macam-macam. Kuharap begitu. Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Mengyun. Mengapa kau bawa pengawal?
Aku hanya setuju untuk hadir di acara pertunangan. Tak pernah janji untuk bertunangan dengan Yao Mengyun. Kau lagi mempermainkan keluarga Yao. Mempermainkan keluarga Yao bukan hal yang tak boleh dilakukan. Kau jangan terlalu sombong. Kau cuma anak muda di Shengcheng. Kau tidak bisa berkuasa di sini. Aku beri kesempatan terakhir padamu. Tarik kembali ucapmu. Segera bertunangan dengan Kakek, begitu juga cara kakek mendesak ayahku hingga tewas. Itu sebabnya ayahku melarikan diri bersama ibuku dan tewas dalam kecelakaan itu. Kau mau mengungkit masa lalu? Tidak, aku hanya ingin kakek tahu. Kakek sudah tua. Sudah saatnya kakek istirahat. Cisho, kau baik-baik saja. Pukulan yang kuterima ini, anggap sebagai balasan pengasuhan kakek selama ini. Hari ini, ku minta semua yang hadir menyaksikan mulai saat ini, Songna adalah tunanganku. Cisho, haruskah kau mempermalukanku seperti ini? Bagus sekali. Jika ini adalah pilihanmu, kau tak perlu lagi memanggilku kakek. Qi Xiao tak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Qi. Tuan Besar, hari ini keluarga Yao dihina habis-habisan. Seandainya bocah ini bukan orang keluarga Qi, aku tak akan segan-segan lagi. Lakukan semaumu. Mingsu, kita pergi. Upacara pertunangan selesai, semuanya silakan pergi. Pengawal kepung tempat ini. Qi Xiao, kenapa kau tega mengkhianati Mengyun? Keluarga Yao takkan mengampunimu. Sekarang bagaimana? Bagaimana kalau mereka punya lebih banyak orang? Bisakah kita hadapi mereka? Tidak bisa. Lalu, kenapa tak bawa lebih banyak orang? Sudah kubawa. Di mana mereka? Penjaga, mana mereka? Kemana mereka semua? Bos memang hebat, begini pun nggak bisa menghabisi para orang tua ini. Berhenti teriak, takkan ada yang datang. Apa yang sudah kau perbuat? Jangan khawatir, Paman Yao. Bentar lagi kau akan tahu. Bukannya kau mau cari perhitungan dengan Yao Mengyun, kau pergi dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kau tetap di sini dan urus ini. Kembali sini, mau kemana engkau? Songna, mati saja kau. Matilah. Mati saja. Pinyahlah. Katanya Nona Yao sedang mengutukku. Tenang dulu, pertunjukan akan segera dimulai. Beraninya kau datang ke sini. Kau tidak takut aku membunuhmu. Kenapa aku tak berani? Bukannya sudah kujelaskan sebelumnya. Cisho akan menjadi milikku. Aku menang kali ini, kenapa aku tak datang untuk melihat kekalahanmu? Wanitaku memang arogan, tanganku sampai menggepal. Cisho, rencana apa lagi yang kau rancang? Ini disiarkan langsung ke seluruh negeri. Aku ingin semua orang melihat seperti apa putri kalian yang sebenarnya. Songna, kenapa engkau terus menjerat Qi Xiao? Qi Xiao menyukaiku. Entah kenapa, dia tak menyukai gadis sepertimu. Dikejar pun dia tak mau. Dasar murahan. Nona Yao, kau harusnya tahu, aku ini adalah pemeran pengganti. Kusarankan kau jangan menyentuhku. Kalau tahu akan ada hari ini, harusnya kubunuh kau dari dulu. Maksudmu saat kau menculikku dulu? Benar. Lain kali, aku akan langsung membuangmu ke laut. Nantinya, kulihat apa Qi Xiao masih bisa menyelamatkanmu atau... Nona Yao, cintamu pada Qi Xiao cuma bertepuk sebelah tangan. Semakin kau kejar, semakin dia benci. Benci? Lebih baik dibenci daripada diabaikan. Kenapa pula jika dia menyukaimu? Aku akan pastikan dia takkan pernah mendapatkanmu. Jadi Songna bukan pihak ketiga, dia hanya menindas orang yang tak punya kekuatan atau pengaruh. Ternyata Yao Mengyun adalah orang seperti ini. Aku tak akan menyukainya lagi. Karena kau tak mau bertobat, aku tak akan kasihan padamu lagi. Kasihan padaku? Kau pikir siapa kau? Kau tak pantas mengasihaniku. Setiap kata yang kau ucapkan dan semua yang kau lakukan telah terekam di sini dan tayang langsung di semua platform. Kusarankan kau untuk serahkan dirimu sekarang. Songna, berani-beraninya kau menjebakku. Sudah kuperingatkan jangan menyentuhku. Kenapa tak kau dengarkan? Pelan-pelan minum, ini bukan arak terakhir. Cuma minum anggurmu sedikit, kenapa kau begitu pelit? Aku pelit, aku cuma khawatir kau mabuk, kau minum saja. Mari lihat kau bisa minum berapa banyak. Baik, kau sendiri yang bilang. Kau memberi Yao Mengyun pelajaran untuk membalas dendamku.
Atau cuma mau memanfaatkanku lagi? Keduanya ada. Ya ampun. Kau ini selalu mengatakan hal yang tak enak didengar. Kau memang pantas kesepian. Kau minum arak yang harganya 1 juta yuan. Kau kira bisa kabur begitu saja? Kalau tidak, apa? Kau mau aku bayar? Menjualmu pun tak akan cukup. Apakah kau tahu di malam Yao Mengyuan menculikmu itu? Aku terus memikirkan cara untuk membunuhnya. Jangan-jangan kau sungguh jatuh cinta padaku? Aku hanya merasa, dibandingkan Yao Mengyuan, kau lebih cocok untukku. Kau masih keras kepala. Sudah kubalaskan dendammu, kau juga sudah minum alkoholku. Bagaimana caramu berterima kasih? Tidak bisa, aku harus pulang mandi dulu. Mandi. Kalau begitu aku juga Songna, kau sudah minum selama 2 jam. Kau masih mengaku kuat minum. Sekarang baru 1 gelas sudah mabuk. Xiao. Kau masih belum beritahu aku kenapa ada banyak bekas luka di dadamu itu. Ternyata begini kau, saat lagi mabuk. 10 tahun lalu, orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil. Saat itu, aku tinggal bersama kakek. Permintaan kakek padaku sangatlah tegas. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah merasa kakek dan Chimingshu adalah bagian keluargaku. Bukan kamu yang terluka, kenapa kamu yang menangis? Aku hanya merasa kasihan padamu. Songna, mungkin kamu satu-satunya orang di dunia yang benar-benar peduli padaku. Bos, Tuan Besar sedang menunggu Anda di ruang tamu. Sepertinya dia datang untuk mempersulit Anda. Sudah kuduga. Untung saja Anda sudah bersiap. Tapi, apakah Anda akan membawa Nona Song? Kenapa dengan pinggangnya? Dia bermain berlebihan saat di bak mandi. Kau bicara sejelas itu, kau tak tahu malu, ya? Bisa seperti itu saat berada di bak mandi. Anak muda zaman sekarang memang pandai bermain. Kita sedang membahas hal penting di sini. Mengapa dia ada di sini? Karena dia pengawal pribadiku, dia harus selalu di sisiku. Mari kita mulai serah terima. Mulai saat ini grup Yojiu akan dikelola oleh Mingsu. Kakek ingin aku menyerahkan Yujiu, itu boleh saja. Tapi minimal, 2 anggota dewan harus menyetujui permintaan kakek. Ini otorisasi dari dewan yang memberiku kewenangan penuh. Xiao, kamu... Aku sudah meremehkanmu, anak malang yang dulu dibawa pulang tahun itu, sudah jadi seekor serigala. Kakek melatihku dengan baik. Yujiu hanya bagian dari keluarga Qi. Pemahamanmu masih kurang tentang keluarga kami. Aku memang tak memahami keluarga Qi, terlebih lagi kakek. Hari ini kutanyakan pada kakek, apakah kakek diam-diam membiarkan orang tuaku mati? Jika ayahmu tak bertemu dengan ibumu, dia adalah bidak terbaikku. Kakek bahkan bisa menghancurkan bidak yang kau tinggalkan. Kalau begitu, apakah nasibku akan sama seperti ayahku?
Jangan sedih lagi, kau masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Aku pasti akan membantumu menangkap dalang di baliknya. Ayah, grup Yujiu adalah penyokong keuangan terbesar keluarga Qi. Jadi, apapun yang terjadi, kita tak bisa biarkan Qi Xiao mendapatkannya. Untuk cabang yang tak bisa dikontrol, potong saja dulu. Sekarang Qi Xiao kita sudah menebak kebenaran tahun itu. Jadi tak perlu disembunyikan lagi, kau yang harus membereskan dia sampai tuntas. Baik. Aku punya cara untuk urus Qi Xiao. Siapa sebenarnya kau? Jangan pedulikan siapa aku. Kau cukup jawab pertanyaanku. Aku tak akan melukaimu dan keluargamu. Kau kenal dengan orang ini? Tak kenal. Namanya Songna. Ayahnya adalah Song Bin. Songna? Song Bin? Bagaimana mungkin itu dia? 5.000 yuan. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jika ingin membawanya, bawa sekarang juga. Aku tidak mau pergi. Aku menunggu si bocah tengik. Dia akan kembali menjemputku. Dia sudah pergi menikmati hidupnya. Jangan bermimpi lagi. Tidak mungkin. Jangan beritahu siapapun tentang gadis kecil ini. Tenang, akan kusebarkan keluar kalau dia meninggal karena sakit. Jadi, Songna ini adalah Song Nanan dari panti asuhanmu. Dulu, orang yang membawanya adalah Song Bin. Kakek bilang dia masih hidup. Sebenarnya dia membohongiku atau tidak? Kau masih lihat barang mantanmu? Tak ada yang layak dilihat. Semua sudah berlalu. Aku tak percaya. Hentikan. Kita harus bicara. Tentang apa? Kau harus pindah. Song Bin terlihat sebagai pemeran pengganti laga. Tapi sebenarnya adalah pembunuh bayaran. Dia ingin melatih seseorang untuk mengambil alih pekerjaannya. Kalau begitu, memang sudah pasti Songna. Kau kenal dengan anak ini? Anak ini ditinggalkan di gerbang panti asuhan. Dia lebih suka menyendiri. Aku juga tak tahu namanya, tapi hanya Song Nanan yang bersedia mendekatinya dan memanggilnya bocah tengik. Menarik, sungguh menarik. Mencari begitu lama, ternyata lagi saling mencari. Aku perlu kau lakukan sesuatu, kau akan dapat uang besar nantinya. Apa itu? Atas dasar apa? Aku harus menurutimu untuk tinggal atau pindah? Aku baru lepas dari keluarga Qi. Kakek pasti akan berusaha melawanku. Kau menghindar ke luar negeri dulu. Justru karena bahaya, aku harus tetap di sisimu. Mungkin aku bisa melindungimu saat genting. Aku hanya perlu kau jaga baik dirimu sendiri. Pengawal, bawa dia pergi. Kalau memang hebat, kau lempar aku keluar. Li Hui, bawa dia ke mobil. Baik. Sedang apa kau? Lepaskan aku. Qi Xiao. Tunggu. Jaga dia baik-baik. Baik, bos. Qi Xiao, kau bertindak seenaknya. Jika kau usir aku, jangan harap aku kembali. Nyonya, kenapa kau harus begini? Bos melakukan ini demi kebaikanmu. Halo, Songna. Aku sudah menemukan adikmu. Kau mau temui dia? Bos, gawat. Apa yang terjadi? Tadi Nona Song menerima telepon. Dia bersikeras mau pergi. Sudah kuhentikan, tapi dia memukulku dan pergi dengan mobil. Dasar tak berguna. Dipukul istri bos dan dimarahi bos. Apakah hari-hariku masih bisa dilewati? Bagaimana engkau tahu kalau aku mau cari adikku? Dulu syarat kau setuju membantuku membunuh Qi Xiao adalah memintaku bantu kau menemukan adikmu, kan? Di mana dia? Ini direktur panti asuhan. Kau masih ingat, kan? Ingat. Dibakar jadi abu pun aku kenal. Pria di kursi roda itu adalah adikmu. Nama aslinya Mufan. Dia tahu semua masa lalumu di panti asuhan. Bagaimana aku tahu kau tak asal cari orang untuk membohongiku? Kak Nanan, kau tak kenal padaku lagi. Waktu pertama ketemu di panti asuhan, kita pernah berkelahi. Kau bahkan menggigit dadaku sampai berbekas. Kau ingat tidak? Kau benar si bocah tengik itu.
Dulu saat kau membawaku kabur, kau janji mau traktir aku makan enak, kau hentikan mobil di jalan, dan tipu sopirnya, seharga 8.000 yuan. Kau masih ingat? Ingat. Tentu saja ingat. Selama ini, aku terus mencarimu. Setelah kau pergi, direktur menjualku pada Song Bin yang berandalan itu. Kalau bukan karena itu, kita pasti bisa bertemu lebih cepat. Song Nanan, aku benar-benar minta maaf. Aku akan serahkan diri ke polisi. Kakimu. Tak apa, itu sudah berlalu. Asalkan sekarang bisa melihatmu hidup dengan baik, aku sudah puas. Kau ikut aku pulang saja. Kau harus kenalan dengan suamiku. Dia pria yang sangat baik. Kak Nanan, kau sudah menyukai seseorang. Iya, namanya Chi Xiao. Song Na, Mufan mungkin tak mau bertemu dengan Chi Xiao. Kenapa? Karena Chi Xiao yang melumpuhkan kaki Mufan. 2 tahun lalu, Mufan juga termasuk pewaris kaya raya. Sayangnya, dia bertemu dengan Chi Xiao yang sedang memperluas kerajaan bisnisnya dan mengakuisisi grupmu. Suami istri keluargamu menghilang secara misterius. Tuan muda keluargamu jatuh ke jurang hingga kedua kakinya cacat. Aku tak percaya, ini tidak benar. Jangan khawatirkan aku, jika Chi Xiao baik padamu, yang berlalu biarkanlah berlalu. Kau beritahu aku, benarkah Chi Xiao yang menghancurkan keluargamu? Benar, tapi aku sudah tak mau memperhitungkannya. Kak Nanan mau kemana? Aku akan menuntut keadilan untukmu. Song Na, kau jangan terlalu gegabah. Bagaimana? Sudah kukatakan, kan? Pasti ada yang akan membelamu. Kau berjanji padaku, setelah Chi Xiao mati, kau kembalikan barang milik keluargamu padaku. Aku selalu tepati janji. Memintaku menjemputnya, tapi dia malah tak muncul. Song Na sedang mempermainkanku. Song Na, bukankah sudah kuperingatkan untuk jangan tinggalkan kediaman Chi? Atas dasar apa kau memintaku tinggal di sisimu? Karena aku peduli padamu. Sejak kau meninggalkan kediaman Chi, kau yang selalu ada di pikiranku. Aku berikan kesempatan terakhir, katakan kau bersedia melepaskan wanita bermarga Song ini. Tak bisa. Jangan-jangan kau memang sudah menyukaiku. Song Na, mungkin kaulah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Jika pertemuan kita terlahir dari kesalahan, maka biarkanlah kesalahan ini berlanjut sampai akhir. Siapa yang mengutusmu membunuhku? Ini 20 juta yuan untuk membunuh CEO grup Yujiu. Kakek dan pamannya ingin dia mati. Tampaknya CEO grup Yujiu tak terlalu disukai. Urusan keluarga Chi bukan urusanmu, Nona Song. Setelah pekerjaan selesai, aku akan bayar lebih banyak. Aku sudah ingat sekarang, kenapa bisa begini? Yang ingin Chi Xiao mati ternyata adalah Tuan Besar. Song Na. Bodoh, kau berani menggunakan Mufan untuk menipu Song. Nah, sekarang Chi Xiao masih hidup. Dia pasti akan mengungkap kebenaran. Masalah keluargamu kulakukan sangat rahasia. Chi Xiao takkan tahu. Kau yakin tak meninggalkan jejak? Jika aku tak melindungimu, kiapa Chi Xiao sudah membunuhmu dari awal. Di antara kalian berdua tak ada pilihan lagi. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Aku akan merebut kembali grup Yujiu. Baik. Jika kali ini kau gagal lagi, kau akan kuhabisi. Lepaskan aku. Katakan, apakah kau ingin membunuhku? Iya. Kenapa? Bukankah kita baik-baik saja kemarin? Siapa yang meneleponmu? Karena ingatanku sudah kembali. Sebenarnya, kau selalu tahu apa tujuanku. Dan tujuan itu tak pernah berubah. Kau berbohong. Lalu kenapa bilang kau peduli padaku? Apakah kau tahu semua perkataanmu kuanggap serius? Itu kebohongan yang kukatakan saat mabuk.
Xiao, kita selamanya tak mungkin bersama. Tidak mungkin. Lalu, kenapa kau tantang aku? Karena kau sudah melukai orang yang paling penting bagiku. Siapa? Adikku. Aku mencarinya selama bertahun-tahun. Kau membunuh orang tuanya, melumpuhkan kakinya, dan menyiksanya. Hidupnya lebih buruk dari mati. Xiao, menurutmu, aku harus menyerangmu atau tidak? Maksudmu adalah keluargamu? Ya, benar. Aku baru tahu kemarin kalau Mufan adalah orang yang kucari. Sejak pertama melihatnya, takdir kita sudah ditetapkan. Kau bahkan tak tanya aku, tapi sudah menghakimiku. Di hatimu, aku lebih buruk dari masa lalu yang tak jelas kebenarannya. Itu sudah pasti, Mufan. Aku yakin akan itu. Dan kau? Bisakah kau lepaskan masa lalumu? Tak bisa, tapi setidaknya aku takkan menyakitimu karena masa laluku. Songna, kau benar. Kita berdua tak mungkin bersama. Keponakanku sayang. Malam ini hanya satu orang di sini yang akan keluar hidup-hidup. Terakhir kali kita ke balkon, kau melemparku keluar. Sekarang kau tetap kabur lewat balkon, kan? Berbeda, sekarang aku harus membawamu sebagai bebanku. Siapa yang kau sebut beban? Jangan omong kosong, sembunyi dulu, aku akan mengalihkan mereka, kau keluar setelah itu. Kita sudah putus, mengapa masih melindungiku? Aku hanya tidak mau wartawan membongkar bahwa aku pernah pacaran dengan wanita tidak pandai menilai sepertimu. Xiao, kau cari mati. Geledah tempat ini. Jangan tembak, aku di pihakmu. Jika kau mau membunuh Xiao, aku tidak akan halangi. Asalkan kau ampuni aku dan Mufan. Kau sudah gila? Kau pikir jika aku mati, dia akan mengampunimu? Kalian jangan bersandiwara. Dengar baik-baik. Sejak kau mengambil 20 juta yuan dariku, kau sudah harus mati. Jadi keluarga Qi tidak pernah mau mengampuniku? Kenapa pula dengan itu? Kau orang pertama yang akan kubunuh. Cimingsu, lepaskan dia. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Kau sudah gila? Aku tak butuh diselamatkan. Diam. Kita masih keluarga saudara, setidaknya jelaskan sebelum aku mati. Katakan kebenaran soal kematian orang tuaku dan kenyataan tentang keluargamu. Di saat seperti ini, kau malah tanya soal itu? Baik, biar ku urus wanita murahan ini dulu, nanti ku beritahu. Kenapa kau menahannya untukku? Sudah kukatakan aku tak butuh kau selamatkan. Cepat pergilah, kalau ada kau selalu menggagalkan rencanaku. Xiao, buka matamu, Xiao. Kau jelas tahu, aku datang untuk membunuhmu. Lalu, kenapa kau masih menyelamatkanku? Sempurna, Xiao sudah mati. Tak ada lagi yang rebut warisan denganku. Aku akan membunuhmu. Bos, Anda baik-baik saja. Aku tahu kakek dan Cimingsu akan main kotor, tapi tak kusangka kali ini Cimingsu datang sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Saat Songna siuman, katakan aku sudah tewas, nanti dia pasti akan cari Cimingsu untuk balas dendam dan menyelidiki kebenaran soal keluargamu. Kenapa dengan ekspresimu? Kau merasa aku keterlaluan? Tidak cuma keterlaluan, perbuatan Anda sungguh tak berperi kemanusiaan. Apa kau lihat ekspresi Nona Song tadi? Dia terlihat hancur. Kau tak lihat saat dia memukul dan memaki aku? Jika dia tahu kau pura-pura mati, dia takkan bicara padamu lagi. Kau bodoh. Kau tak bisa bilang kalau aku baru diselamatkan di ICU. Kalau kau salah bicara sedikit saja, akan kucabut gigimu. Sungguh tak tahu siapa yang lebih sial dari pertemuan bos dan Songna. Xiao, jangan mati, jangan. Kenapa engkau di sini? Kenapa engkau berpakaian seperti ini? Di mana Xiao? Bos masuk rumah sakit dalam kondisi kritis. Keadaannya, dia sudah... Aku tak percaya kalau dia sudah mati. Aku mau pergi mencarinya. Nona Song, bos benar-benar sudah meninggal. Di saat-saat terakhirnya, dia tak ingin bertemu denganmu. Ini semua salahku. Kenapa aku harus mengucapkan hal keji itu?
Ini sungguh dosa. Bos, kau lihat apa yang sudah kau lakukan. Bukankah mulutmu begitu hebat saat bertengkar? Sekarang kau baru menangis. Cimingsu, aku akan cari Cimingsu untuk tanya dengan jelas. Berhenti memukulnya. Dia bisa tewas jika kau teruskan. Kita harus serahkan dia ke polisi. Katakan, bagaimana orang tua Qi Xiao bisa meninggal? Aku takkan bicara. Meski masuk penjara, aku juga akan bebas dengan cepat. Begitu bebas, aku pastikan kalian semua mendapat balasan setimpal. Kau kira setelah membunuh Qi Xiao, kau akan bisa mewarisi keluarga Qi dengan lancar? Mari kita lihat. Apakah Tuan Besar Qi masih peduli padamu setelah kau menjadi tak berguna lagi? Songna, lebih baik tenangkan dirimu. Apakah kau mau menghancurkan hidupmu untuk orang sepertiku, kan? Akan kubuat kau menderita tanpa harus mengorbankan diriku. Pertama, kucongkel matamu. Lalu, putuskan urat nadimu. Tunggu, kukatakan. Aku katakan, dalam kematian orang tua Qi Xiao, aku hanya kaki tangan. Kau sudah tahu dalangnya, kan? Dalam rencana besar ayahku, kakak sulungku seharusnya menikah dengan wanita yang bisa angkat martabat keluarga Qi, tapi dia malah memilih ibunya Qi Xiao. Kalau bicara soal perubahan yang tak terkendali, ayahku akan menghabisinya. Sikapnya ke Qi Xiao juga sama. Dia selalu curiga pada keluarga Qi. Ayahku tahu Qi Xiao pasti akan datang suatu saat nanti untuk balas dendam pada kami. Lalu, bagaimana dengan kasus keluargamu? Itu bukan ulah Qi Xiao, kan? Songna, kau memang sangat polos. Saat akuisisi grupmu dulu, kalau Qi Xiao tak beri ampun dan berkonflik dengan ayahku, mana mungkin mau membunuhnya? Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidakkah kau ingin tahu siapa adikmu yang sebenarnya? Sebenarnya siapa adiknya Songna? Kau dan Qi Xiao saling mencari selama bertahun-tahun, bahkan masih tak saling mengenalkan. Song Nanan. Nona Song, ternyata kau memang adalah Song Nanan. Bos mencari-carimu selama ini. Lihat, bahkan bawahan Qi Xiao juga tahu dia terus mencarimu. Mufan yang bodoh itu mengira semua ini adalah perbuatan Qi Xiao. Makanya dia mau bersekutu denganku untuk mengatur sandiwara dan menipumu untuk membunuh. Itu pasti direktur bajingan itu yang memberitahumu. Kau sudah semakin pintar, selamat. Aku periksa dada Qi Xiao, tidak ada bekas gigitan itu. Bos memang punya bekas gigitan sebelumnya. Saat kasus pengambil alihan keluargamu, saat itu kediamanmu terbakar, dia mencoba menyelamatkan suami istri keluargamu, tapi dadanya terbakar dan kehilangan potongan kulit yang besar. Songna, kau jangan mengirimku ke polisi. Jika aku ke sana, keluarga Qi akan hancur. Ini satu-satunya peninggalan. Qi Xiao, kau ingin dia tak punya rumah? Jangan khawatir, Paman. Keluarga Qi tak akan hancur. Qi Xiao, kau masih hidup? Tidak mungkin. Aku menembakmu dari dekat. Aku melihatmu jatuh sendiri. Harusnya kau sudah mati. Karena aku pakai rompi anti peluru. Rompi anti peluru? Kau berbohong. Kau pura-pura mati. Jika tak menipumu, mana bisa membuatmu mengakui semuanya? Sekarang, kau sudah tak berguna lagi. Pergilah jika kau sayang nyawamu. Kau memanfaatkanku lagi? Anggap ini aku berhutang padamu. Kelak siapapun dirimu, kita jangan bertemu lagi. Kunci pintunya. Jangan ada yang masuk sampai kupanggil. Baik. Pintu ini tak bisa dibuka dari dalam. Jika kau tak mau maafkan aku akan tetap terkurung di sini bersamamu sampai kita tua dan mati. Qi Xiao, kau berandalan. Kau tak tahu malu? Ya, aku memang berandalan. Song Nanan, akhirnya aku menemukanmu. Lepaskan aku. Masalah ini tak akan kumaafkan. Kau dengan mudah. Tak ada orang baik di keluarga Qi. Tak mau kulepas. Jika kau menolak maafkan aku, bunuh saja aku. Bagaimanapun tak akan kulepas. Tak akan kulepas dalam hidup ini. Kalau begitu, kubunuh engkau. Sekarang bos tak bisa angkat. Beritahu Qi Xiao, cari diska lepas itu. Bos!
terjadi masalah. Pasti kakek punya rencana cadangan. Jika Cimingsu gagal, dia akan menyingkirkannya untuk melindungi diri. Kata-kata Cimingsu di ruang bawah tanah sudah kau rekam? Bos minta aku rekam. Jika dia tuduh aku penyebab kecelakaan, kau hanya bisa mengantar makanan untukku di penjara. Sudah seperti ini, kau masih bercanda di sini. Apa kita biarkan saja kakekmu itu? Tentu tidak bisa. Kita pastikan dia menghadapi konsekuensi hukum. Karena Cimingsu menyebut diska lepas, itu pasti berisi tentang bukti kejahatan kakek. Diska lepasnya pasti di kediaman utama. Serahkan urusan ini padaku. Kau mulai lagi? Maafkan aku, kali ini akan kukirim kau ke luar negeri. Putus. Bunuh saja aku jika perlu, tapi kita tak akan putus. Begini, kau pergi ke luar negeri selama 2 bulan. Nanti aku yang akan menjemputmu. Bagaimana jika kau tak kembali? Sama seperti dulu, aku harus bagaimana? Aku bersumpah takkan membiarkan hal itu terulang lagi. Aku juga takkan kehilangan kau lagi. 2 bulan setelah kau pergi, direktur menjualku pada Songbin yang melatihku menjadi pembunuh. Dia menyiksaku tanpa ampun. Maaf, aku yang salah. Selama bertahun-tahun, hidupku hampir sama denganmu. Hatiku dipenuhi kebencian. Kenapa aku harus hidup begitu menderita? Tapi, aku sudah menerima semuanya. Mengapa? Karena semua yang Songbin ajarkan padaku membuatku bisa bertemu denganmu lagi. Aku bisa berjalan berdampingan denganmu. Hanya itu yang bisa membuatku tenang. Kau mengerti? Aku tak mempertimbangkan perasaanmu. Maafkan aku. Maka seharusnya kau tahu cara minta maaf yang benar. Ayo pulang, kelak apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku terima maafmu dengan enggan. Kau masih terlalu muda untuk melawanku. Kukira selama ini, aku andalkan apa jadi pemeran pengganti. Bukankah aktingku membuatmu terpana? Kenapa mataku ditutup? Ada kejutan untukmu. Kejutan apa? Ini kamu yang buat? Cicipi. Lumayan, sekarang sudah bisa masak. Bagaimana? Cukup enak kan? Penampilannya tidak menggugah selera, rasanya juga tidak enak. Begini saja, biar ku masak untukmu. Ternyata, ini rasanya punya keluarga. Sangat menyenangkan. Akan kutunjukkan seperti apa makanan enak. Buka mulut. Enak. Bertahun-tahun berlalu, Qi Xiao masih menyalahkanku. Mingsu sudah tiada. Selanjutnya bisa jadi. Qi Xiao, jangan bilang kamu sudah naksir aku sejak kecil. Iya, aku mencintaimu sejak kita kecil. Omongan manismu tak ada habisnya. Aku belum terbiasa dengan ini. Mulai sekarang, pelan-pelan biasakan. Bos, Tuan Besar sudah meninggalkan kediaman utama. Dia akan tiba dalam 40 menit. Aku akan bersiap-siap. Begitu Tuan Besar pergi, orang di kediaman utama akan jadi sedikit. Li Hui akan bawa orang bersamamu untuk urus pengawal di kediaman utama. Baik, aku akan cari diska lepas itu dengan cepat. Bahkan kalau tidak ketemu, kau juga harus menjamin keselamatanmu. Kau tahu itu, kalau kau hilang lagi, aku akan jadi gila. Jangan khawatir, aku segera kembali. Ayah, ibu, utang keluarga Qi pada kalian akan terlunasi hari ini. Aku akan mengadakan rapat direksi hari Senin ini untuk restrukturisasi saham perusahaan. Usia kakek sudah lanjut. Dengan ayah dan pamanku yang meninggal secara bergiliran, ini pasti memberi kakek pukulan berat. Setelah pertimbangan matang, aku rasa lebih baik kakek menikmati masa pensiun. Pamanmu bahkan belum dimakamkan. Jangan kira aku tidak tahu gimana pamanku bisa mati.
Xiao, sekarang kita adalah keluarga yang tersisa. Aku tak ingin pada akhirnya kesepian di hari tua. Pada akhirnya, sejak kakek membunuh orang tuaku, nasibmu sudah ditakdirkan. Xiao, kau menunggu. Songna membawa barang. Qi Mingsu, kau pikir saat itu terjadi kau bisa menjebakku? Kau sudah tahu segalanya. Xiao, aku sendiri yang melatihmu. Apa yang ada di hatimu? Mana mungkin aku tak tahu. Bahkan saat Qi Mingsu memberi informasi tentang Diska lepas itu, kau juga sudah tahu. Tentu saja aku tahu. Saat kakaknya meninggal, kalau dia tak waspada, dia tak pantas jadi anakku. Tapi dia sembunyikan dengan baik. Selama bertahun-tahun, aku tak bisa temukan benda itu. Hari ini, aku hanya ikuti permainan kalian. Nyonya, sudah ketemu terlalu banyak orang di kediaman. Jumlah kita tak cukup, kita harus segera pergi. Belum kutemukan, kau tunda waktu lagi? Tak bisa ditunda lagi. Tuan Besar pasti sudah menjebak kita. Cepat. Hari ini, kau menyuruhku datang ke sini untuk memberi kesempatan pada Songna menemukan barang peninggalan Qi Mingsu. Kau sudah tahu sejak awal kalau Qi Mingsu menyembunyikan bukti tahun itu. Lebih tepatnya, sejak kau menangkap Qi Mingsu, setiap gerakan kalian berada di bawah kendaliku. Sekarang kau sudah mengerti? Aku tak hanya ingin Songna menemukan barang peninggalan Qi Mingsu, tapi juga membiarkannya hidup. Apa yang kau lakukan pada Songna? Karena kau sangat peduli padanya, kau akan patuh sepenuhnya padaku. Aku mungkin sesekali bisa mengizinkanmu menemuinya. Jika aku tak menuruti perintahmu, dia akan mati. Kakek, kurasa kau salah paham sesuatu. Alasan aku mengirim Songna ke kediaman keluarga adalah karena aku percaya kemampuannya. Kemampuan? Dia bahkan tak bisa membunuhmu. Dia memberi ampun karena mengasihaniku. Tapi untukmu, tak ada ampun bagimu. Ketemu. Karena sudah ketemu, tolong serahkan padaku, Nona Song. Di mana Li Hui? Dia menunggu di bawah, Tuan Besar. Sudah bilang setelah menemukan barang Qi Mingsu, semua yang datang ke sini akan dilenyapkan. Percaya diri itu baik. Songna hanyalah seorang wanita. Aku pernah mengajarmu untuk tidak terlalu percaya diri. Coba sombong lagi di depanku. Bukannya kau sangat arogan saat memukul Qi Xiao? Tunjukkan kearogananmu sekarang. Aku tak berani. Aku tak berani lagi. Ampunilah aku. Telepon Tuan Besar kalian dan minta dia untuk menunggu diadili. Tuan Besar, kami gagal. Lihatlah, aku bukan terlalu percaya diri. Berkat bimbingan kakek dan paman, Songna sudah kalahkan aku 2 kali dan membuatku tahu sehebat apa dia. Anak buahmu tak akan sanggup lawan dia. Xiao, aku ini kakekmu. Tidakkah kau takut disambar petir? Setelah semua perbuatan busukmu, petir juga belum menyambarmu. Mana mungkin bisa menyambarku, kakek? Sebaiknya kakek beristirahatlah dengan tenang sekarang. Mengapa kau memborgolku? Mengapa kau memborgolku? Aku takut kamu akan kabur. Maukah kau menikah denganku? Sudah ku bilang kita harusnya urus surat nikah lebih cepat. Dulu kau begitu enggan, bukankah? Sekarang kau yang duluan melamar? Seharusnya ku setujui sejak awal.